itu? Buka aja. Jangan tutup, jangan tutup. Jangan tutup. Buka aja. Buka aja, buka. Buka aja itu. Buka, masa aja. Jangan. Mulut Gak usah mulut kamu itu. Ya. Mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Pakasat lantas. Pakasat. Pak Kasat. Kalau mencari aib saja tidak bisa, apalagi mencari pelaku yang sebenarnya. Ayo buktikan itu. Termasuk juga yang pertama kali membuat laporan ini adalah merupakan orang tua dari korban, yakni Eki Ibtu Rudiana, kalau tidak salah. Ya, betul. Ibtu Rudiana itu membuat laporan berdasarkan hasil penangkapan dia yang tidak berwenang. Hasil penangkapan dia berdasarkan keterangan aib. Nah ini jadi sudah dari awal ini. Nah inilah bagus sekali untuk bahan PK, membebaskan yang di dalam, ya, bahwa ini berasal dari situ. Kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan bukti baru, ini PK. Ingat, hukum tertinggi itu adalah keadilan. Kalau sudah keadilan, bisa diterabas semua. Contohnya apa? Masa kita kalah dengan Profesor Dr. Omar Sinuaji, Ketua Mahkamah Agung. Belum ada lembaga PK pada waktu itu. Dia berani membuat perma saya mah nggak tahu saya. Keluar Sengkon dan Karta. Masa di era modern kita masih nggak memperhatikan keadilan. Apalagi ini sudah memang sudah sudah disorot begitu ya. Salah satu Indonesia ini mengawal kasus ini, bisa dikatakan begitu ya, Pak Susno ya. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini saat ini keluarga Vina betulkah menuntut Rudiana ini bisa muncul ke publik untuk mengungkap kebenaran? Karena memang laporan pertama kali itu muncul dari Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari korban, yakni Eki. Betulkah demikian, Mas Reza? Iya. Karena dari awal itu kan memang pihak kami juga meminta ke Pak Rudiana untuk muncul dan bersinergi dengan kami mengungkap sesuatu yang mungkin belum terungkap pada saat itu ataupun sekarang ini. Tapi kan memang pada saat itu kita sampai meminta di media sosial, menghubungi langsung secara pribadi, datang ke kantornya juga tidak berhasil menemui yang bersangkutan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengajak beliau untuk bekerja sama mengungkapkan kasus ini. Jadi belum ada pernah komunikasi sekalipun dengan pihak dari keluarga korban Eki, termasuk juga Ibtu Rudiana dan juga keluarga, belum ada satupun komunikasi yang bisa terbuka. Jadi pada saat penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, beliau muncul menghubungi tim kami Hotman 911 untuk meminta kami sebagai kuasa hukum juga dari beliau. Tetapi karena pada saat itu kita sudah memutuskan untuk fokus ke keluarga almarhum Vina, kita menolak untuk menjadi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dan setelah itu menghilang kembali. Sampai sekarang kita tidak berhasil berkomunikasi. Jadi itu adalah komunikasi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, meminta Anda dan juga tim untuk menjadi tim kuasa hukum, begitu ya? Selebihnya tidak ada? Dan pada saat itu juga, pada saat beliau video call kalau nggak salah dengan Mbak Putri, beliau juga menyatakan bahwa itu memang Peggy yang dimaksud, gitu. Tapi kita tidak berusaha bertanya lebih lanjut, karena pada saat itu memang kita lagi banyak kegiatan, gitu. Dan Ibtu Rudiana juga tidak berusaha untuk menjelaskan keyakinan itu, mengapa ada keyakinan itu, belum sampai ke situ komunikasinya? Belum sampai ke situ, karena pada saat itu kita sudah menampung dulu keinginan beliau untuk menjadikan kita kuasa hukumnya juga, tapi kita kan setelahnya menolak. Oke. Prof. Jamin, ini menarik sekali ya kalau kita lihat kemudian ada status tersangka dari Peggy Setiawan ini yang sudah digugurkan, terus kemudian Saka Tatal terpidana yang sudah bebas begitu ya, mengajukan peninjauan kembali setelah memang ada putusan status tersangka Peggy Setiawan ini digugurkan. Hari ini kami, tim kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan, mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Kapolri, kepada Kabareskrim, dan kepada Karwasidik Bareskrim Polri. Ini suratnya 3 ya. Ini permohonan gelar perkara khusus atas penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan. Ya. Nah ini ditujukan kepada Bapak Kapolri. Ya. Kemudian
ini ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri atau Kabareskrim Polri. Nah, kemudian ini ditujukan kepada Bapak Karwasidik atau Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, Karwasidik Bareskrim Polri. Nah, inti daripada permohonan gelar perkara khusus ini ya, agar segera dibuka secara transparan alat bukti apa yang mengakibatkan klien kami Peggy Setiawan ditangkap, kemudian ditetapkan tersangka dan sekarang dilakukan penahanan. Karena daftar pencarian orang DPO atas nama Peggy alias Peron itu ciri-cirinya rambutnya keriting, kemudian umurnya itu 30 tahun kalau di tahun 2024, kemudian tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Nah, klien kami yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, kemudian umurnya juga 28 tahun dan tinggalnya tidak di Banjarwangunan, melainkan tinggalnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sehingga kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan menduga bahwa ini salah tangkap. Jadi Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron. Sehingga kami meminta kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabareskrim Polri, dan kepada Bapak Karwasidik Bareskrim Polri agar melakukan gelar perkara khusus dengan melibatkan kami selaku penasihat hukum Peggy Setiawan, kemudian dengan menghadirkan tersangka Peggy Setiawan, menghadirkan para terpidana yang telah memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan itu terlibat, dan kepada saudara Aep ya, yang telah memberikan kesaksian di penyidik sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Ini harus dilibatkan semua supaya transparan. Seperti pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa penanganan perkara Peggy Setiawan ini harus transparan. Demikian tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Terima kasih. Ya teman-teman, tadi di sini kan banyak pernyataan ya dari kuasa hukum Peggy Setiawan juga, sekarang udah bebas ya, dan ternyata Peggy tidak bersalah. Dan ini ada pengakuan bahwa Pak Rudiana ditahan, teman-teman. Itu nggak benar, teman-teman ya. Pak Rudiana masih ada, masih bertugas, tapi nggak menjadi kepala kepolisian lagi, teman-teman. Dia sudah dicopot, teman-teman ya. Nah, ini karena kasus yang menimpa Pak Rudiana. Nah, semoga aja kedepannya di sini kita kelihatan siapa pelaku dari dalam ini semua ya. Semoga terungkap, karena ini kasus sudah lama banget nih, muter ya, jadi pusing saya melihat kasus ini, teman-teman. Kita akan lanjutin untuk video yang selanjutnya. Dia main tangkap 8 orang lalu disiksa, akhirnya mereka dipaksa mengaku, nggak tahan mereka ini terhadap siksaan. Mengakulah, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum dan apa itu terjadi. Atas dasar apa Rudiana melakukan penyidikan seperti ini? Tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi, dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aep dan Rudiana. Jadi peristiwa itu tidak ada. Rudiana katakan, udah tenang, kamu nggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede. Dani dan Andi itu adalah 2 orang DPO yang berperan katanya memukul, menusuk, memperkosa. Ketika kami masuk lebih dalam, lebih banyak lagi kejanggalan kita dapatkan. Oke. Masalahnya kenapa? Masalahnya ada 8 orang yang dihukum dalam kasus ini. Oke. 7 orang diantaranya divonis hukuman seumur hidup dari tuntutan hukuman mati. Oke. 1 orang dihukum divonis 8 tahun karena anak di bawah umur. Sakatata. Okay. Dan dari 7 terpidana seumur hidup, 6 itu kami kuasanya, selain Sudirman. Ya. Dan sudah 8 tahun bang, mereka di dalam. Oh, kasihan bang. Kasihan kalau apa yang kami lihat, kami yakini penuh banyak kejanggalan dalam proses ini. Apalagi kalau nanti kami bisa buktikan PK-nya diterima dan bukan mereka pelakunya. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya mereka sudah 8 tahun luar biasa menjalani, ya kan, hidup mereka. Bahkan salah satu orang tuanya ada yang sampai stres meninggal, sudah ada yang meninggal. Bahkan mungkin juga ada penyiksaan sedikit ya, selain dihukum. Ya inilah yang saya mau ceritakan dari awal, ya kan. Nah ini teman-teman ya, masih ada 7 orang yang dihukum seumur hidup ya, di penjara seumur hidup. Nah kasus ini
Nah, tadi kan kita lihat nih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mungkin aja yaitu bukan suatu rencana pembunuhan teman-teman ya, kan kecelakaan. Tapi ya semua kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Semua polisi yang ada di jalan, ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat, begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang, ya. Gitu. Polres Poldanya apa nggak jalan ini, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya.